Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik asam lambung, penyembuhannya ada pada dirinya sendiri. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung, penyembuhannya ada pada diri sendiri. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, kalau kita sadari sebabnya dari diri kita sendiri, maka penyembuhannya itu pun akan lebih efektif dari diri kita sendiri. Sebab dari diri sendiri, contohnya ya, terkena asam lambung karena mungkin contohnya seperti saya dulu ya. Awal mula terkena asam lambung itu karena memang sebabnya kesalahan saya sendiri ya, dari pola makan saya kurang baik ya. Waktu itu sering terlambat makan ya, makan tidak teratur, ditambah dengan minum kopi over ya, jadi perut kosong itu sudah minum kopi. Nah itu akhirnya lambung yang akan menjadi kurang kondusif ya, akhirnya asam lambung menjadi sering naik. Ini itu contohnya dari kesalahan saya sendiri. Termasuk di dalam sebab dari diri sendiri ya. Sebab yang lain selain itu waktu itu saya termasuk sering begadang ya. Sering begadang akhirnya menjadi tidurnya kurang ya. Tidurnya kurang, istirahatnya kurang. Nah, akhirnya itu juga termasuk penyebab menjadikan asam lambung sering naik gitu. Nah, belum sebab-sebab yang lain ya. Yang lain sebenarnya kalau kita sadari juga itu dari dirinya sendiri ya. Jadi memang asam lambung ini ya kalau kita koreksi ya, kita sadari ini adalah hasil daripada amal dan perbuatan kita sendiri. Maka dari itu kita selalu menyadari ya tentang kekurangan-kekurangan itu, dan setelah kita sadari ternyata obatnya atau penyembuhannya itu juga bisa melalui diri kita sendiri gitu. Jadi orang lain seperti mungkin dokter, psikiater, psikolog, hipnoterapi ya, termasuk motivator ya. Nah, itu hanya sebagai pembantu saja ya. Tetapi yang mengeksekusi penyembuhan itu adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya berharap kepada teman-teman ya yang masih dalam penderitaan tetap semangat ya. Sebenarnya obatnya sudah ada di diri kita masing-masing. Nah, untuk itu maka saya ingin mengangkat topik ini pada saat ini ya, karena dari sharing teman-teman ya melalui komen itu masih banyak yang punya keluhan apa salah saya pakai nah itu. Padahal saya sudah seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi juga belum membaik. Nah, ini artinya apa? Jadi
kadang kita eh, di apa ya, di benak kita ini sepertinya kita itu sudah baik, sudah betul, tapi kadang ada yang masih kurang pas mungkin. Nah, ini yang perlu kita koreksi diri. Nah, akhirnya kita harus merubah diri ya, harus merubah diri karena memang penderitaan asam lambung gejala psikosomatis pada hakikatnya ini adalah memberikan kesempatan ya, kesempatan kepada diri kita untuk berproses ya, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik, dan pada akhirnya menjadi lebih bahagia. Itu setelah saya telaah lebih dalam itu faktanya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya memandang bahwa penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis ini adalah ujian ya, ujian dari yang Maha Kuasa supaya kita bisa berproses menjadi lebih baik. Dan bagi kita yang mengalami penderitaan ini adalah ya orang-orang terkasih, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang dipandang mampu untuk menyelesaikan ujian ini. Oleh karena itu kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan jangan berkecil hati ya, tetap percaya diri, pasti badai akan berlalu. Baik teman-teman, jadi yang lebih penting lagi pada session kali ini adalah penyembuhan oleh dirinya sendiri, ya, oleh kiat diri kita sendiri. Nah, ini akan lebih menentukan ya, dan pada akhirnya yang bisa bangkit, yang akhirnya menjadi sembuh bahkan sampai sembuh total, ini adalah hasil perjuangan kita sendiri. Oleh karena itu, mari ya kita berjuang untuk segera lepas dari penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis. Nah, bentuknya seperti apa? Penyembuhan oleh dirinya sendiri dengan cara ya, dengan cara yang pertama. Yang pertama adalah kita punya kiat untuk memperbaiki diri ya. Jadi memperbaiki diri setelah tadi kita menyadari bahwa penyebabnya adalah kekurangan-kekurangan diri kita yang mungkin kurang baik dalam mungkin pola makannya, mungkin pola hidupnya, atau mungkin dalam kejiwaannya. Nah, ini kita perbaiki ya. Nah, yang bisa memperbaiki itu ya dirinya kita sendiri ya. Jadi orang lain ini hanya memberikan jalan lah, yang memberikan jalan, memberikan solusi. Nah, tetapi prakteknya itu pada diri kita masing-masing. Nah, contoh ya, yang pertama ini memperbaiki diri. Ini contoh konkret yang saya alami saja ya. Nah, ketika itu karena tentang pola makannya saya kurang baik ya. Nah, yaitu terutama waktunya sering terlambat makan ya. Di samping itu juga saya over di dalam minum kopi dalam kondisi perut kosong. Nah, akhirnya asam lambung menjadi sering naik ya. Nah, itu ya setelah itu sebagai sebab, nah kemudian saya merubah. Berarti saya harus makan teratur ya, mengingat nilai gizi. Kemudian makanan-makanan yang sensitif dengan lambung kita seperti kopi, mungkin minuman-minuman beralkohol, kafein, termasuk makanan-makanan yang pedas, yang asam, yang berminyak, yang bersantan dan lain sebagainya ya. Nah, itu kita sendiri yang mengetahui karena sensitivitas tubuh kita, diri kita juga yang sering merasakan kan kita sendiri. Nah, itu kita ingat-ingat, kemudian kita perbaiki gitu. Yang kira-kira menjadi sensitif ya kita hindari dulu gitu, atau minimal kita kurangi. Nah, dengan seperti itu kalau memang itu asam lambung disebabkan oleh pola makan, dengan pola makannya kita rubah menjadi yang lebih baik, ya akan sembuh seperti itu. Nah, tetapi asam lambung ini kan multifaktor ya, tidak hanya disebabkan oleh itu. Nah, mungkin termasuk dari gaya hidup atau pola hidup itu pun bisa ya. Contohnya misalkan dulu saya suka begadang sehingga tidurnya kurang. Nah, itu ya kita rubah
begadang tidak perlu ya, kecuali kalau ada perlunya itu. Nah, tentang istirahat, contohnya tidur, yang harus kita jaga. Contohnya minimal kita harus tidur misalkan 7 jam, 8 jam, atau 9 jam. Nah itu kita penuhi. Dengan seperti itu kondisi menjadi semakin membaik karena kita sudah berusaha memperbaiki diri gitu ya. Nah akan tetapi yang menjadi susah itu ketika kita belum menyadari kekurangan kita itu sebenarnya apa yang menyebabkan itu. Nah itu kadang susah. Nah sementara kita mengejar obat misalkan ya, obat ke dokter mungkin, ke psikiater mungkin. Kalau memang itu hanya bersifat fisik, itu ketika makan obat ya sudah sembuh gitu loh. Tetapi banyak fakta yang sudah dalam waktu yang lama berulang kali minum obat itu kondisinya masih bandel. Nah, ini kan artinya faktornya bukan faktor fisik, tapi faktor psikis atau kejiwaan kita. Nah, itu pun harus kita sadari secara psikis saya kurangnya apa gitu. Nah, setelah kita ketahui, nah kemudian ya sama kita perbaiki ya. Nah, kita perbaiki, pokoknya memperbaiki diri ya. Contohnya secara psikis ya, setelah saya sharing dengan teman-teman juga ada yang teman saya karena sering emosian ya, sering emosian jadi ya sering terjadi konflik entah itu dengan keluarga mungkin atau mungkin dengan tetangga dan lain sebagainya. Nah, dalam konflik yang sering menegangkan pikiran, nah akhirnya efeknya juga menjadi terkena asam lambung. Nah, ini contoh sebab psikis. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu ya sudah kita perbaiki. Kita jangan lagi menjadi emosionalan ya, tetapi menjadi penyabar. Nah, kalau itu sudah ketemu seperti itu ya sudah akhirnya akan sembuh. Dan contoh lain lagi ya, ada juga yang pernah terkena asam lambung itu gara-gara ketakutan ya, ketakutan begini ya. Jadi dia terkena asam lambung ya, terutama itu sering kumat ya, sering kumat ketika ada ini jatuh tempo. Jadi sebenarnya karena dia ya mungkin punya ini ya tanggungan itu, nah setiap mau jatuh tempo mungkin belum siap, nah mungkin di pikiran ini menjadi beban ya, beban. Nah akhirnya setiap jatuh tempo itu kumat itu. Nah, itu artinya kan ketakutan terhadap ini apa mungkin sampai ditagih atau gimana. Nah itu yang proses seperti itu. Nah maka dari itu setelah tanggungannya selesai lunas, asam lambungnya sembuh gitu. Nah ini juga faktor psikis juga seperti itu. Atau ada juga yang terkena asam lambung karena tekanan pikiran ya, tekanan pikiran, tekanan batin ya. Mungkin contohnya selalu dimarahi lah ya, dimarahi mungkin ya mungkin oleh anggota keluarga atau mungkin oleh atasan atau ya siapa saja lah ya. Nah, pokoknya kita merasa tertekan. Nah di situ itu pun bisa menaikkan seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu maka ya obatnya hanya hindari saja itu gitu, selesaikan itu. Atau ada yang istilahnya terkena asam lambung secara psikis karena kita ini punya beban perasaan ya, beban perasaan contohnya merasa mungkin sakit hati ya, atau mungkin merasa tersakiti, atau mungkin merasa dendam dan lain sebagainya. Nah itu pun bisa. Nah maka dari itu ya harus kita perbaiki ya, perbaiki bagaimana caranya. Mungkin kita harus memaafkan ya, mungkin kita terima apa adanya, kita syukuri. Nah ini merubah karakter ya, merubah karakter perasaan kita. Itu juga akan ditemukan oleh diri kita sendiri teman-teman ya. Oke, ya ini jadi intinya
obat dari diri kita sendiri adalah kita harus memperbaiki diri. Entah itu memperbaiki diri yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Contohnya masalah kejiwaan, masalah emosi, masalah perasaan, masalah beban-beban pikiran dan lain sebagainya. Itu, jadi memperbaiki diri. Nah, kemudian yang kedua, ketika sudah mencoba memperbaiki diri, tetapi juga sensasi itu masih bandel juga, sering muncul juga. Nah, ini tahap berikutnya adalah kita melatih diri ya. Melatih diri. Karena apa? Terutama hal-hal yang bersifat psikis, bersifat mental, ini memang harus dilatih ya. Dilatih. Jadi kadang kita sudah bisa mengatakan tetapi belum klik dengan batin kita, artinya kita belum ikhlas, itu pun belum jadi ya. Maka dari itu harus lahir dan batin ini klik satu rasa, kita ikhlas betul, nah itu baru nanti akan ada perubahan teman-teman. Dan itu bisa kita rasakan sendiri. Nah, melatih diri contohnya seperti ini ya. Ada yang masih punya sensasi-sensasi ya. Contohnya misalkan kita masih ketakutan ya. Ketakutan ini paling dominan ya itu. Nah, ketakutan contohnya mau berjalan aja takut. Kemudian mau ketemu banyak orang takut. Kekeramaian takut. Sendirian di rumah juga takut. Nah, ini harus dilatih juga ya. Dilatih juga. Sampai dengan yang ujung-ujungnya takut misalkan seperti itu ya. Ini pun harus ini ada pelatihan bagaimana caranya supaya ketakutan itu menjadi berkurang gitu. Nah, contoh yang saya alami, saya juga mengalami seperti itu, mengalami ketakutan ya, sampai dengan makan saja takut itu loh. Karena kadang setelah makan, nah ada apa ya? Ya sensasi yang kadang di perut kurang nyaman itu. Nah, akhirnya sampai merasa takut makan. Nah, dengan seperti itu maka harus kita latih. Contohnya kita takut berjalan ya. Nah, karena trauma dengan rasa-rasa yang keliengan, sempoyongan, berjalan itu oleng seperti goyang, kayak mau jatuh ya, kayak mau pingsan, pandangan mata juga kabur. Nah, ini kan siapapun orangnya memang akan takut seperti itu kalau mengalami itu. Tetapi ini dengan berdiam diri ya itu juga tidak akan menyelesaikan masalah ya gitu. Itu juga sudah pernah saya praktekkan. Saya mencoba 1 minggu istilahnya istirahat total lah ya. Harapan saya seperti sakit-sakit yang lain ketika istirahat total, nah kemudian nanti setelah 1 minggu akan sembuh gitu. Nah, ternyata untuk asam lambung inisiatif psikosomatis juga tidak begitu ya. Setelah istirahat mencoba 1 minggu hanya berbaring, kemudian paling hanya duduk, seperti itu. Nah, itu ternyata malah semakin menjadi itu. Nah, oleh karena itu memang ini harus dilatih ya. Nah, contohnya ketika kita masih takut berjalan ya latih aja semampunya ya. Contohnya dulu saya latihan berjalan ketika masih selalu oleng ya saya hanya di dalam rumah ya, dalam rumah cuma dari ruang belakang ke ruang tengah ke ruang tamu depan terus kembali lagi kayak gitu. Nah, setelah itu bertahap ya seperti itu, katakanlah 2 hari, nah kemudian nanti setelah itu 2 hari mencoba di sekeliling rumah dulu seperti itu. Nah, di sekeliling rumah sudah agak tenang ya, sudah agak apa ya secara mental juga ketakutannya sudah teratasi. Nah, kemudian mencoba keluar ke jalan juga masih di seputar dekat rumah saja itu sampai meningkat. Jadi intinya yang penting ada progres itu. Termasuk dalam ketakutan-ketakutan yang lain nih. Ketakutan-ketakutan yang lain itu pun harus dilatih ya. Dilatih contohnya saya itu dulu ya takut kalau ada berita-berita apa duka misalkan itu kan takut juga ya. Nah itu untuk melatih itu justru saya berusaha setiap ada kabar duka ya
terutama yang lebih dekat jaraknya dengan rumah kita, saya berusaha taziah gitu. Saya berusaha taziah, walaupun juga di perasaan masih belum nyaman ya nggak usah terlalu lama, tapi paling tidak kita ya sampai 5 menit lah di situ ya. Setelah itu kembali lagi. Begitu terus. Jadi kita latih saja, beranikan diri, dan nanti akhirnya ketakutan-ketakutan itu akan teratasi. Kalau kita tidak memberanikan diri, ini ya akan melekat terus seperti itu. Justru semakin lama semakin menjadi. Nah, maka harus kita lawan dengan latihan. Gitu. Ini kuncinya seperti itu, teman-teman. Termasuk dalam hal-hal yang lain lah ya. Contohnya takut di keramaian, ya udah kita mendekat saja ke keramaian biasa saja. Cuma kalau misalkan sendirian ini belum percaya diri, nah mungkin kita ada pendamping ya, boleh dari mungkin keluarga lah ya, keluarga bisa dari, kalau saya itu dulu dengan anak saya, kadang dengan istri saya, itu seperti itu supaya menjadi lebih pede. Nah akhirnya lama-lama ya berani, ternyata setelah kita di keramaian juga nggak masalah kok, nggak apa-apa itu. Nah akhirnya mental menjadi terbangun, menjadi lebih kuat. Itu begitu teman-teman ya. Jadi intinya kita harus melatih diri ya gitu. Nah kemudian yang terakhir setelah kita mencoba melatih diri, nah kemudian ini secara spiritualnya ya, spiritualnya kita harus selalu bersyukur ya, selalu bersyukur apa adanya dengan tulus ikhlas. Sumeleh nrimo ing pandum, yang sering saya jadikan mantra kita ya. Jadi kita itu selalu sumeleh nrimo ing pandum, selalu bersyukur apa adanya dengan tulus ikhlas. Nah ini maknanya luas, tapi kalau kita bisa mengamalkan ini, insya Allah secara mental ini akan menjadi lebih tenang ya, jadi lebih tenang, lebih damai. Nah akhirnya asam lambung menjadi normal, dan setelah asam lambung normal tidak terjadi GERD, tidak terjadi anxiety, tidak terjadi psikosomatik. Nah akhirnya kita akan sembuh. Dan itu yang bisa mengamalkan itu adalah diri kita sendiri. Makanya pada topik kali ini, asam lambung penyembuhannya ada pada diri kita sendiri. Jadi ada 3 hal ya. Pertama kita harus memperbaiki diri, kedua melatih diri, dan yang ketiga selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Sumeleh nrimo ing pandum. Insya Allah dengan seperti itu, apa yang kita derita itu nanti akan segera lepas dari jeratan asam lambung, GERD, psikosomatis. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.